Ketemu John, apa tuh? ketemu lagi di Mari di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapet semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa ya buat like, komen, dan share video ini ke siapa aja. Ke Pape Napoleon Bonaparte uga sapi kalau ketemu mah. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya, John. Supaya update terus video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Cerot! Kalau lagi nonton film-film Hollywood, lu pada sadar gak sih, John? Setir mobil posisinya beda sama di Indonesia. Lah, kok bisa gitu ya? Saya tahu, saya kan. Menurut beberapa sumber yang Motorpolitan dapat nih, peninggalan ini udah ada dari zaman Belanda, John. Emang ngapa sih? Kan enakan di kiri. Biar keren gitu dah, kayak di film. Ya udah dah, daripada kebanyakan ngoceh, langsung aja, John, kita bedah ceritanya. Asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi. Bujuk dah, udah lama juga ya, John. Zaman itu, tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan. Dan konvensi ini terus berlaku di Inggris sampai sekarang, John. Setelah kehancuran bangsa Romawi, Inggris yang merupakan negara penjelajah kemudian membawa kebiasaan tersebut ke negara koloni dan beberapa negara lainnya. Inggris bahkan mengesahkan kebiasaan kendaraan yang melaju di sisi kiri jalan dalam Undang-Undang Jalan Raya yang disahkan pada 1835. Setelah terbitnya peraturan itu, para insinyur Inggris merancang kereta yang didesain untuk dikemudikan di sisi kiri. Nah, posisi ini bikin kusir ada di sebelah kanan. Kalau asal-usul setir di kanan, udah. Terus, kalau asal-usul setir di kiri, gimana sih, John? Nih dah, daripada lo penasaran, kita kasih tahu dah ah. Biar imbang kanan sama kiri ya kan. Diawali dari aturan di Prancis pra-revolusioner. Kendaraan berjalan di sebelah kiri. Namun aturan berubah ketika Napoleon mengambil alih tentara dan mulai melakukan penyerangan ke sejumlah negara lainnya. Doi memerintahkan kendaraan dan tentara untuk tetap berjalan di sisi kanan. Mitos menyebutkan hal itu karena Napoleon kidal. Namun alasan lainnya, hal itu dinilai untuk menyulitkan musuh-musuhnya saat menyerang. Menurut ahli taktik militer, penaklukan Napoleon membawa implikasi aturan baru ke sejumlah negara seperti Swiss, Jerman, Polandia, Spanyol, dan Italia, sehingga membuat mereka mengemudi di sebelah kanan. Selanjutnya, tren di antara banyak negara selama bertahun-tahun telah mengarah ke kanan. Kebiasaan bepergian di sisi kiri jalan dibawa oleh Belanda saat datang pertama kali ke Indonesia pada 1596. Belanda pada awalnya menganut jalan di sisi kiri juga, John. Kebiasaan ini kemudian berubah di Belanda. Hal itu dipengaruhi oleh Napoleon Bonaparte. Bukan Senoparte ya, cuma partai banget. Dia menerapkan aturan bepergian di sisi kanan jalan ketika menaklukkan negara-negara Eropa. Saat Napoleon menaklukkan Belanda, negara itu mulai menerapkan setir kiri dan lalu lintas sebelah kanan. Sampai saat ini, Belanda menggunakan setir kiri dan menganut lalu lintas sebelah kanan. Tapi, perubahan yang dilakukan Belanda tersebut tidak sampai terbawa ke sebagian besar negara jajahannya. Sebagian besar koloni Belanda mempertahankan setir kanan dan lalu lintas kiri, termasuk Indonesia dan Suriname. Lah, tapi kan Jepang pernah jajah Indonesia. Masa cuma kepengaruh dari Belanda doang? Dah, santai dulu, John. Jepang dari dulu juga menganut setir di kiri, sebagaimana sejarahnya dijelasin gini, John. Di Jepang, secara historis mengemudi di kiri. Asal-usul ini berasal dari periode Edo, tahun 1603 sampai 1868, dan menjadi semi resmi pada 1872. Yaitu ketika kereta api pertama Jepang diperkenalkan dan dibangun dengan bantuan teknis dari Inggris. Secara bertahap, jaringan besar rel kereta api dan tram dibangun. Tentu saja, semua kereta api dan tram melaju di sisi kiri. Namun, butuh setengah abad lagi sampai pada tahun 1924 mengemudi di sisi kiri dengan jelas tertulis dalam undang-undang. Sampai pada 1945 ketika pemerintahan AS memaksa prefektur Okinawa untuk beralih ke kanan. Mereka lalu kembali ke aturan berjalan di sisi kiri pada tahun 1978. Terus
kenapa kagak diimplementasiin di Indonesia waktu zaman penjajahan ya? Ya alasannya karena Jepang menjajah Indonesia di periode yang sangat singkat. Jadi gak bisa menerapkan yang namanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Jadinya Indonesia masih menerapkan sistem setir di kanan. Indonesia ini aneh gak sih? Nerapin setir di sisi kanan mobil? Ternyata gak juga, John. Beberapa negara juga menerapkan hal ini. Ada fakta unik yang mungkin kalian gak tahu, John. Sebagian besar bekas jajahan Inggris, dengan beberapa pengecualian ya, John, pasti mengemudi di sisi kiri jalan. Nah, kalau Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara Eropa mengemudi di sisi kanan. Untuk memudahkan aktivitas mengemudi di negara-negara di mana seseorang mengemudi di sisi kanan jalan, mobil juga dibuat sedemikian rupa sehingga pengemudi duduk di sisi kiri mobil, John. Sebaliknya, mengemudi di sisi kiri jalan biasanya menyiratkan bahwa kursi pengemudi berada di sisi kanan mobil. Itu dia, John, alasan kenapa setir mobil di Indonesia ada di kanan. Ternyata sejarahnya panjang betul, John. Kayaknya kalau dijabarin lagi mah durasi videonya bisa 3 hari 3 malam nih, malam suntuk. Tapi ya, John, mau kiri mau kanan, yang penting kita berkendara dengan tertib dan mematuhi semua peraturan yang ada ya, John, biar perjalanan aman terkendali dan selamat sampai tujuan kapanpun dan dimanapun. Oke? Ya udah dah, jangan lupa ya share, like, dan komen. Mau komen lucu, marah-marah, sampai curhat, oh boleh, John, asal jangan saling menghina dan sara ya. Perbodan itu mah. Yuk pantun dah ah. Nyakitin terus. Masang sepatu robek pakai peniti. Subscribe Motorpolitan biar selalu di hati.